wabarakatuh. Semangat pagi teman-teman semua. Bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga kalian hari ini dalam keadaan yang sehat ya. Amin. Dan selalu jaga kesehatan di rumah. Cuci tangan sesering mungkin. Gunakan masker ketika berpergian dan yang terpenting selalu berdoa kepada Allah supaya kita semua terlindungi dari wabah virus ini dan virus ini bisa segera berakhir sehingga kita bisa berjumpa lagi di sekolah. Amin. Nah, untuk hari ini kita akan melanjutkan materi tema 2 di subtema 1. Jika kemarin kalian sudah mempelajari tentang adaptasi atau penyesuaian diri terhadap lingkungan, kalian juga sudah mempelajari tentang teks proklamasi kemerdekaan. Nah, hari ini kita akan mempelajari untuk materi bahasa Indonesia dan juga PPKN. Materinya apa? Langsung saja kita simak. Untuk yang pertama, itu mata pelajaran bahasa Indonesia ya. Dengan materi menggali informasi penting dalam sebuah teks. Jadi, kita akan mendapatkan informasi dari suatu teks. Dan bagaimanakah caranya? Sebelumnya, sebuah informasi biasanya mengandung 6 kata tanya atau dikenal dengan istilah adik simba. Apa? Di mana? Kapan? Siapa? Mengapa? Dan bagaimana? Atau bisa juga disingkat dengan 5W1H. Who? Where? When? Why dan how. Nah, dalam mendapatkan sebuah informasi, kita akan dipermudah jika kita menggunakan kalimat tanya. Apa itu kalimat tanya? Kalimat tanya adalah susunan kata-kata yang memiliki keterangan atau jawaban dari orang yang ditanyai. Nah, ciri kalimat tanya itu seperti apa? Kita akan pelajari. Untuk yang pertama, kalimat tanya itu selalu diakhiri dengan tanda tanya. Ini sudah jelas ya. Yang kedua, diawali dengan kata tanya. Apa, siapa, di mana, kapan, mengapa, bagaimana. Dan yang ketiga, kata tanya diakhiri dengan imbuhan kah atau kan. Ini sifatnya tidak wajib ya. Untuk poin yang ketiga hanya secara umum saja. Contohnya, siapakah, apakah, kapankah, gitu. Itu adalah contohnya. Nah, sebuah kalimat tanya itu harus menggunakan kata tanya. Masih ingat materi di kelas 5? Tentunya masih. Kata tanya ada 6 tadi yang sering digunakan. Ada apa? Fungsinya untuk menyanyikan benda, alat, atau objek suatu peristiwa. Sebelumnya, Bu Eni mohon maaf apabila suaranya tidak jelas terdengar karena ini di luar sedang hujan ya. Kemudian kata tanya yang kedua, di mana? Yaitu untuk menanyakan tempat. Yang ketiga, siapa? Untuk menanyakan nama orang. Yang keempat, kapan? Untuk menanyakan waktu peristiwa. Yang kelima, mengapa? Yaitu untuk menanyakan alasan atau sebab terjadinya sesuatu. Yang keenam ada bagaimana. Ini untuk menanyakan keterangan, cara, atau proses penjelasan ciri-ciri atau keadaan. Semoga kalian bisa tetap mendengar suara Bu Eni ya, karena di luar hujannya semakin deras. Mohon maaf kalau
suara Bu ini kurang jelas. Nah, tadi adalah materi bahasa Indonesia sampai di kata tanya dan kalimat tanya untuk menggali informasi dalam sebuah teks. Selanjutnya, jika kalian sudah memahami dan menyimaknya dengan baik, kita beralih ke PPKN. Materi PPKN yaitu persatuan dalam perbedaan di lingkungan. Mohon maaf, itu maksudnya di lingkungan sekitar. Jadi bagaimanakah kita hidup dengan perbedaan yang ada di lingkungan kita. Nah, manusia itu memang memiliki perbedaan antara satu sama lain. Perbedaan bisa terlihat secara fisik, ada yang berkulit hitam, berkulit putih. Kemudian dari kegemarannya, ada kegemaran bermain bola dan lain-lain, ada pola pikir, agama dan lain-lain, masih banyak lagi. Nah, perbedaan suku, agama, dan budaya bukanlah penghalang untuk tetap menjaga persatuan dan kesatuan bangsa. Jadi, dengan adanya perbedaan ini tidak memecah belah bangsa Indonesia, tapi justru membuat kita semakin bersatu dengan banyaknya keanekaragaman. Oke? Nah, jika kita hidup di dalam perbedaan, bagaimana cara kita menyikapi? Ini, yang pertama, mengembangkan cara berpikir positif dalam diri. Jadi dalam diri kita harus tertanam sikap yang positif, tidak berburuk sangka kepada orang lain. Kemudian yang kedua, hindari sikap merendahkan orang lain dan menganggap dirinya sendiri paling hebat. Tidak boleh ya, jadi jangan sampai menganggap diri kita sendiri yang paling hebat. Karena kita adalah makhluk sosial di mana kita saling membutuhkan antara satu sama lain. Yang ketiga, meningkatkan kepekaan terhadap orang lain. Keempat, bersikap sabar dan toleran dengan siapapun. Toleran ini biasanya di dalam bentuk beragama. Kadang ada yang beragama lain, kita harus bertoleransi dan menghargainya. Oh ya, ternyata sudah cukup ya untuk materi PPKN berkaitan dengan perbedaan di dalam satu masyarakat atau lingkungan. Jadi kita harus mengutamakan persatuan, kebersamaan di atas perbedaan yang ada di lingkungan kita. Tadi sudah ada cara bagaimana menyikapi perbedaan. Sekarang tugasnya yang pertama, apakah yang dimaksud dengan kalimat tanya? Kedua, sebutkan ciri-ciri kalimat tanya. Yang ketiga, di sini ada tabel kata tanya, kegunaan dan contoh. Jadi di situ ada 1 2 3 4 5 6 ada 6 kata tanya. Silakan dicari kegunaannya dan disertai dengan contoh kalimat tanyanya. Misalnya apa? Berarti bisa menyebabkan apa yang dimaksud dengan kalimat tanya. Nah, itu adalah contohnya. Yang keempat, sebutkan cara-cara menyikapi perbedaan di lingkungan sekitar. Jadi jika di lingkungan kita banyak perbedaan, bagaimanakah cara yang bisa kalian lakukan untuk menyikapi perbedaan itu supaya tetap bersatu? Itu ya. Jadi tugasnya ada 4. Silakan dikerjakan di buku tugas. Ditulis yang rapi teman-teman semua, karena kalian sudah kelas 6, tetapi Bu Eni masih banyak menemukan tulisan kalian yang belum rapi. Bahkan dalam membuat tabel pun masih ada yang belum menggunakan penggaris ya. Jadi Bu Eni mohon, karena kalian sudah kelas 6, catatlah, kerjakanlah
dengan tulisan yang rapi. Karena apa? Karena itu nanti yang mempelajari kalian sendiri. Jika tulisan kalian rapi, kalian juga semangat dalam mempelajari materinya. Oke? Jadi tugas untuk hari ini ada 4 nomor. Silahkan kerjakan di buku tugas. Dan Bu Eni rasa cukup sekian untuk materi tema hari ini. Selamat belajar teman-teman semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.